Ada yang kenal? Siapa yang menciptakan, menyusun buku ini, kitab ini? Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni, dosen dari Universitas Ummul Qura Mekah. Ya. Kata beliau dengan referensi-referensi yang kuat, nama-nama Al-Qur'an itu ada banyak. Lil Qur'anil Karimi asma'un adidatun. Al-Qur'an memiliki nama-nama yang banyak. Adidah itu awalnya berbilang, gitu ya, yang banyak. Kulluha, seluruhnya, tadullu, menunjukkan ala raf'ati sya'nihi wa uluwi makanatihi, menunjukkan tingginya kedudukan derajat Al-Quran. Begitu aja. Saya ulang, Al-Quran itu namanya bukan satu, tetapi banyak. Dan seluruh nama yang banyak itu, semuanya itu menunjukkan tingginya kedudukan derajat Al-Quran. Mau dibandingkan dengan ilmu apapun, ilmu Quran yang lebih tinggi, kita sudah yakini dari kita. Saya ulang ya, apa sih ilmu yang paling istimewa? Jangan langsung ke ilmu politik dan yang lainnya. Kita harus meyakini ilmu yang paling baik adalah Al-Quran. Kitab yang paling baik adalah pelajaran yang paling baik adalah Al-Quran. Hukum yang paling baik adalah Al-Quran. Jadi kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu namanya banyak dan semuanya menuju atau merujuk kepada tingginya kedudukan derajat Al-Quran. Wa ala annahu asyrafu kitabin samawi, dan Al-Quran ini adalah asyraf itu apa? Mulia ya. Adalah kitab yang mulia dari kitab-kitab samawi. Pernah saya sampaikan ya, kitab samawi apa aja? Kitab samawi itu, sama itu apa? Langit. Berarti bukan dari ciptaan di bumi, bukan ciptaan manusia. Ada agama-agama yang bukan samawi, ada agama yang samawi. Contoh agama yang non samawi apa? Buddha. Buddha itu kitabnya yang bikin orang India gitu. Ya. Nah, yang samawi itu ada Taurat. Seperti itu apa? Agama apa? Kalau sekarang nyebutnya Yahudi. Ada Injil, Nasara, itu ada Zabur. Itu memang dari langit, itu namanya samawi. Dan asyraf yang paling mulia dari seluruh kitab yang Allah turunkan adalah Al-Quran alal itlaqi, atas kemutlakannya, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Mutlak yang paling mulia adalah kitab Al-Quran, hatta dibandingkan dengan kitab-kitab sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibandingkan, masih Al-Quran yang pemenangnya, apalagi dengan kitab-kitab yang buatan manusia. Di perpustakaan berjejer kitab bagus dengan segala covernya. Yang paling mulia Al-Quran. Kita harus meyakini itu. Karena walaupun Zabur, apalagi Injil, Taurat sama-sama dari langit, tetapi kemuliaan yang ketika masih asli ya, kalau sekarang berarti tidak asli. Ketika masih asli pun, kalau dibandingkan dengan Al-Quran, asyraf, Al-Quran lah yang lebih mulia. Faisama, dan dinamai apa saja? Al-Quranu, tadi apa? Al-Quran. Wal Furqanu, atau Al-Furqan. Ya, jadi kalau ada yang misalkan menyampaikan, tolong ambilkan Al-Furqan saya, boleh nggak? Boleh. Wat Tanzil,
tanzil, wadzikru adzikr, alkitab kitab. Nah makanya tadi di dalam surah Hud tilkal kitab, bukan tilka Quran, karena nama lain dari Quran itu adalah al-kitab. Itu ada tulisan hamzah lam kha ya, ila akhirih. Kalau kita nyebutnya DLL, apa DLL? Dan lain-lain. Jadi kalau dan lain-lain menurut bahasa Arab gitu, hamzah lam kha dibacanya ila akhirih. Ya, ini apa? Ilaf. Yaitu ila akhirih, DLL dan lain-lain. Kadang-kadang dalam buku paket juga kayaknya ada juga ya DLL, nggak tidak di apa ditulis lengkap gitu ya DLL, dan semuanya paham DLL itu apa dan lain-lain. Nama dalam bahasa Arab ini hamzah lam kha ila akhirih. Baru satu paragraf, mau lanjut apa segini aja? Lanjut. Masya Allah. Satu lagi ya. Kama wasfahullahu tabaraka wa ta'ala bi awsafin jalilatin adidatin. Seperti Allah telah, atau sebagaimana Allah telah memberikan sifat, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sifat kepada Al-Quran bi awsafi jalilatin adidatin, dengan sifat-sifat yang agung. Ya, adidah tadi apa? Banyak. Dengan sifat-sifat yang banyak dan agung. Minha, diantaranya sifat-sifat Al-Quran itu apa? Kalau tadi nama, ini sifat. Bisa dibedakan? Bisa ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa, ini jadi kisi-kisi nanti evaluasi kamu. Al-Furqan itu nama atau sifat? Nama. Kalau huda sifat. Bisa dipahami? Ya. Nur sifat. Nah, kata Allah, sifat-sifat Al-Quran itu pertama nurun. Apa nurun tuh? Cahaya. Di zaman sekarang medsos informasi begitu cepat sampai kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika kita dekat dengan Al-Quran, kecenderungan mana yang benar itu namanya nur. Firasat kita lebih peka, kita bisa melihat lebih jelas lagi. Itu salah satu aplikasi Al-Quran atau sifat nurun di zaman saat ini. Ketika kita bingung ini informasi A, informasi B, informasi C, ada yang galaunya seminggu memutuskan. Ya, ada yang cepat. Itu tergantung nur, cahaya. Yang kedua, huda, petunjuk. Ya, petunjuk itu berarti selanjutnya ya, dia melangkah ya, jalan yang terbaik mana. Seperti seseorang ada pilihan, ini gajinya yang besar tapi subhan, ini nggak terlalu besar, cenderung kecil, tetapi halal. Ketika berani melangkah ke yang tadi nggak kelihatan banyak, tetapi berani melangkah, sebenarnya kita sedang mendapatkan huda, petunjuk. Bisa dipahami? Ya, bisa melangkah lebih. Oh iya, betul. Ya, silakan. Ya. Sini tapi belum cerah. cerah ya. Ya, kita satu baris tengah lagi ya. Mangga. Ya. Yang ketiga, warahmatun. Rahmatun itu apa? Kasih sayang. Warahmatun, kasih sayang. Dalam zaman saat ini banyak orang lebih suka individualis, betul? Nggak usah mikirin orang lain. Yang penting mah hidup saya tentram, tenang, damai, bisa makan. Terserah orang mau bisa makan apa enggak, terserah dah orang mau ya jangan ganggu saya gitu.
Itu namanya individual. Tetapi Allah mengajarkan rahmah. Rahmah itu bisa nggak kalau kita individual? Nggak bisa. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, secara otomatis kita akan banyak merasa harus menebar kasih sayang kepada sesama. Karena dampak dari kita dekat dengan Al-Quran itu akan menyayangi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi kalau misalkan kok anak saya nggak peka banget ya, dekatin dulu dengan Al-Quran, insya Allah peka. Kok anak saya bangun tidur maunya langsung makan, atau siapapun itu yang harusnya kita ngerasa kok nggak merasa kasih sayangnya kurang, dekatkan dengan Quran, nanti dia akan menjadi hamba yang penuh kasih sayang. Karena Al-Quran itu memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Yang selanjutnya syifa'un. Syifa apa syifa? Menyembuhkan. Pada zaman saat ini tadi medsos begitu cepat, banyak orang stres, banyak orang iri ngelihat yang satu apa, yang satu B, yang satu C gitu ya, betul? Nah itu ketika baca Quran secara otomatis itu anak tidak mudah stres. Karena apa? Karena tidak peduli dengan perkembangan di luar, dia terobati dengan sendirinya. Maka Al-Quran disebut syifa, penghilang stres, penghilang apa lagi? Penghilang galau, penghilang ujub, ria. Dia lebih tentram hati dan pikirannya. Kenapa? Karena diobati oleh Al-Quran. Lebih dekat dengan Al-Quran, dia akan lebih tenang jiwanya, sehingga ketika melihat kanan kiri, depan belakang kurang sesuai dengan dirinya, dia sudah bisa memilah. Karena kan kalau obat pertama itu tenang ya, betul nggak? Ibu tenang dulu ya, nanti sembuh kok. Saya itu ya, sudah hilang lagi. Orang sakit penuh amarah dengan orang sakit tenang, yang cepat sembuh siapa? Karena obat pertama adalah tenang. Maka mudah-mudahan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Karena ketika dekat dengan Al-Quran, tidak kita tahu di psikiater dibawa gitu ya ke sana, galau dan segala macam. Kalau dirinya udah tenang dengan Al-Quran, melihat begitu ruwetnya kehidupan dunia, dia tidak akan terpengaruh karena jiwanya sudah jiwa tenang. Dari mana jiwa tenangnya? Al-Quran. Karena Al-Quran syifa. Yang selanjutnya wa mau'izah, nasihat. Saya lebih cepat aja ya. Nasihat. Al-Quran itu aziz, mulia, mubarak, penuh keberkahan. Yang sering tilawah, insya Allah waktunya lebih berkah. Bukan hanya waktu, usianya lebih berkah. Apalagi hartanya lebih berkah, tenaganya lebih berkah. Jangan tilawah dulu lah, cucian numpuk. Jangan salah, setelah tilawah cucian cepat selesainya. Karena keberkahan. Basyirun. Tadi apa? Basyir. Ini ya, nyambung sama tadi Hud. Berita gembira. Nadir, peringatan. Nyambung nih sama Hud. Tadi dari surah Hud kita Al-Quran disebut Al-Kitab, ada di sini ya. Masya Allah, nyambung nih. Kemudian tadi Rasulullah menyampaikan Bashir dan Nadir. Yang mana Bashir dan Nadir yang disampaikan oleh Rasulullah ada dalam Al-Quran. Karena yang disampaikan Rasulullah adalah Al-Quran. Ila ghairi dzalik. Kalau ini tidak disingkat nih. Ya. Tapi artinya sama DLL tadi. Ada yang ditulis dan lain-lain, ada yang DLL kalau Indonesia. Kalau tadi ila akhirih dan ila ghairi dzalik min aswafil lati tashkuru bi'idmatihi wa qudsiyatihi. Dari sifat-sifat yang sifat-sifat yang merujuknya karena keagungan dan kesucian
Al-Quran. Sampai sini sudah sampai panas ya. Sudah sampai panas cuacanya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.